Gadis itu hanya menyentuh adiknya dengan ringan sesaat sebelum meninggal. Adikku seketika berubah menjadi sosok kecil berwarna emas. Saat gadis itu membuka matanya lagi, inilah hari ketika dia terlahir kembali untuk menerima kekuatan Bindu. Dalam kehidupan ini dia tidak ingin menyentuh pohon uang di halaman belakang. Sebaliknya, adik perempuannya sangat ingin menyentuhnya. Biarkan kepala pelayan mengundang pangeran ketiga. Gadis itu menyadari bahwa saudara perempuannya telah terlahir kembali, dan dia memperhatikan kekuatan poin itu dan posisi ratu. Melihat adikku mengira dia punya kekuatan super mencapai puncak kehidupan, wanita ini tidak takut untuk tertawa lepas. Karena hanya dia yang tahu, kemampuan ini memiliki satu kelemahan yang sangat fatal. Artinya, setiap kali kamu menggunakan kekuatan super, aku akan mempelajari tentang hidupmu. Terakhir kali itu karena pangeran ketiga memaksanya siang dan malam, manfaatkan kekuatan poin dan posisi ratu. Pada akhirnya, ternyata rambut itu penuh dengan uban. Dalam hidup ini, dia memilih untuk memandang saudara perempuannya dengan tatapan dingin. Tak lama kemudian, pangeran ketiga tiba di halaman belakang keluarga Shen. Saudari saya sangat ingin memamerkan keahliannya dan berperan sebagai seorang ratu. Pangeran ketiga segera maju dan mengklarifikasi kebenaran, setelah memastikan bahwa itu memang seorang pria emas. Aku mulai meminta adikku untuk mengganti bajunya dengan yang lebih besar. Saya juga menolak pertunangan antara gadis itu dan saudara perempuan saya. Wanita itu sengaja mencari penghiburan dari orang tuanya. Namun sebagai balasannya, ia memberikan lambaian tangan yang dingin dan kehangatan. Shen Yan, Anda sangat terampil dalam mengubah batu menjadi benda tajam. Dan Anda sangat menyukai pangeran ketiga, yang sungguh luar biasa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan cermat oleh gadis itu. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, gadis itu mengandalkan kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Barulah kemudian dia membantu pangeran ketiga menjadi kaisar. Hari di mana gadis itu akan menjadi ratu, saudari perempuannya, yang diliputi rasa cemburu hingga menjadi gila, menikamnya sampai mati. Baru di ranjang kematiannya ia bisa melihat wajah sebenarnya dari keluarga orang tua angkatnya. Dia menggunakan napas terakhirnya untuk mengaktifkan sentuhan Midas. Dia memilih untuk mati bersama saudara perempuannya, karena dalam kehidupan ini, adik perempuanku dengan sukarela terjun ke jurang pangeran ketiga. Dia memutuskan untuk menginspirasi saudara perempuannya untuk mengikuti jalan yang sama seperti yang telah dia tempuh. Mengapa saya dalam bahaya? Untuk mencegah adik perempuannya mengetahui bahwa acara menginap telah berakhir, gadis itu dengan cepat menjelaskan bahwa itu karena adik perempuannya terlalu gembira. Selain makan terlebih dahulu, harta karun yang sangat besar itu membuat pangeran ketiga berpura-pura kesal dan menyeka darah yang mengalir dari hidungnya. Kemudian, pangeran ketiga mulai mengabulkan permintaannya dengan mengizinkannya mengubah vas besar itu menjadi emas. Agar tidak dipermalukan di depan pangeran ketiga, dia mengertakkan giginya dan kehilangan kemampuan untuk menggigit benda tajam hingga menjadi emas. Tak lama kemudian, tubuh adik perempuan itu mulai tampak transparan secara fisik. Tetapi pangeran ketiga tidak peduli dengan perasaannya dan memerintahkan semua orang untuk mengambil semua emas dan mengagumi muara laut. 3 hari kemudian, dia akan menikahi saudara perempuannya dan pernikahan akan diselenggarakan. Pangeran ketiga baru saja pergi ketika saudara perempuannya jatuh pingsan. Gadis itu dengan cepat menutupi tubuhnya dan menyeka darahnya, dan orang tuanya segera memerintahkan bawahan mereka untuk mengirim dokter. Tetapi gadis itu menghentikan mereka. Aku tak percaya. Pangeran ketiga baru saja mengetahui bahwa Wei Wei bisa menikah kapan saja, namun kini tubuh Wei Wei tidak berfungsi, tubuhnya sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi permaisuri dan ibu dunia? Para orang tua menganggap kata-kata wanita itu sangat logis, jadi biarkan dia mengajak adiknya beristirahat. Keesokan harinya setelah sang saudari bangun tidur, dia tidak peduli dengan tubuhnya. Sebaliknya, dia khawatir apakah kemampuan untuk makan masih ada. Ketika dia melihat bantal yang berubah menjadi emas, dia membiarkan hatinya mengalir begitu saja. Kemudian dia memerintahkan wanita itu untuk membasuh kakinya atas nama putri. Ketiga, menyaksikan adikku menjadi budakku, dia percaya diri, aku bahkan tidak menyadari kakiku penuh. Di aula istana kaisar sangat haus sehingga ia bahkan tidak mampu mengumpulkan 30.000 tael emas untuk mengatasi bencana ini, untuk memperebutkan posisi putra mahkota di masa depan, dan itu adalah mimpi besar. Pangeran ketiga membayar. Setelah kembali, ia terus mengunjungi istana para dewa. Dia meminta para prajurit untuk membawa 300.000 tael emas. Biarkan sang saudari mulai memakan emas untuk mengumpulkan nutrisi bencana. Aku tidak memikirkannya saat jarinya menyentuh batu itu. Tubuhnya juga terlihat. Sang saudari meminta pangeran ketiga untuk membiarkannya beristirahat. Tapi benda itu tersangkut di rambutnya. Ia diperintahkan untuk segera mengubah batu-batu ini menjadi emas. Aku merasa seolah-olah cermin ini berada di dalam tubuhku sendiri. Apa yang salah dengan itu? Bisakah saya beristirahat? Aku akan memesankannya untukmu besok. Oke? Untuk menekan saudara perempuannya agar ikut berkompetisi, wanita itu berlutut dan memohon untuk saudara perempuannya, tetapi dia tidak menyangka pangeran ketiga, yang marah mendengar kata-katanya, akan menampar wajahnya. Orang tuanya mengira dialah satu-satunya yang bersedia memperjuangkan tahta, jadi dia tidak melakukannya. Adik perempuan itu mengira wanita itu iri padanya dan ingin mempermalukannya di depan pangeran ketiga, jadi dia tidak peduli dengan kata-kata manis kakaknya dan meletakkan tangannya di atas batu itu lagi. Ketika adik perempuan itu selesai membuat 300.000 tael emas untuk pangeran ketiga, dia merasa ngeri melihat rambutnya telah memutih dan wajahnya menua, yang membuatnya menyadari bahwa inilah harga yang harus dia bayar karena telah menghabiskan kehidupan. Dia panik dan berlari ke arah wanita itu lalu bertanya apakah dia tahu bahwa masalah sebenarnya sebelum reinkarnasi adalah uang. Dan gadis itu berpura-pura polos. Wei Wei, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku sudah lama memberitahumu bahwa tubuhmu itu penting. Sudah kubilang jangan marah padaku lagi. Ini benar, bagaimana mungkin reinkarnasi dua orang bisa terjadi? Tapi mengapa dia mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan hidupnya? Seharusnya memang seperti ini. Aku tidak terlalu memikirkannya. Adik perempuan itu berlari ke pangeran ketiga dan bertanya apakah dia masih mencintainya meskipun dia sudah tua. Pangeran ketiga memberinya sebuah sikat besar. Pada saat ia mencapai bait ke-95, ia akan menikahinya. Saya tidak tahu apakah pangeran ketiga tidak ingin kehilangan uangnya. Seperti yang diperkirakan, pangeran ketiga mengunjungi istana dewa itu lagi keesokan harinya. Pada saat itu, pangeran ketiga perlu mengumpulkan 10 juta tael perak untuk menyerang wilayah utara. Saya harap saudara perempuan saya bisa membantunya. Setelah melalui proses pengadilan, ia akan menjadi putra mahkota. Adik perempuan itu adalah istri Ufraj. Gadis itu tahu betul bahwa setelah 30 lah tael akan ada 100 lah tael. Setelah 10 juta tael,
Jumlahnya akan menjadi 30 juta tael. Keinginannya untuk mengenal orang lain tak tergoyahkan. Idiot, hanya saja Wei Wei sudah tidak ada lagi di sana. Terima kasih. Lalu kenapa kalau saya menginginkan tanah ini? Bagaimana mungkin kaisar dan permaisuri dapat bersaing satu sama lain? Kita saling bertengkar siang dan malam. Ini tidak mungkin dilakukan. Jika kita membiarkan ini terjadi, 10 tahun kehidupan Wei Wei Hao akan sia-sia. Bukan, Yang Mulia? Saya ingin bertemu Yang Mulia. Namun dia tahu bahwa jika dia memiliki lesung pipi, dia mungkin akan meninggal karena usia tua. Dia berpikir mungkin gadis itu juga memiliki lesung pipi di kehidupan sebelumnya. Jadi dia menariknya ke bawah tanpa ragu-ragu. Selama dia terus menyentuh pohon iblis, dia juga bisa mendapatkan kemampuan untuk dikendalikan oleh lesung pipi. Kemudian seluruh keluarga memaksa wanita itu untuk menyentuh pohon iblis tersebut. Mereka tidak diharapkan untuk menjalani kehidupan yang berat, tetapi akan kembali ke cara hidup mereka sebelumnya. Saat itu gadis itu sudah sangat kesakitan, dan di bawah tekanan dari keluarganya, dia memutuskan untuk menggunakan kemampuannya. Aduh buyung.